Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang, dan selamat bergabung pada webinar Esri Indonesia di pagi hari ini. Sesi webinar kita kali ini mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu Geospatial Mapping as a Strategic Enabler of Marine and Port Intelligence. Melalui materi dan diskusi pada webinar kita kali ini, kita akan bersama-sama memahami bagaimana teknologi geospasial dapat membantu organisasi di sektor kelautan dan pelabuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Aulia dari tim Solution Engineering Esri Indonesia yang pada hari ini akan memandu jalannya webinar. Pada webinar kita kali ini akan membahas bagaimana Geospatial Mapping as a Strategic Enabler of Marine Port and Intelligence dapat membantu organisasi memperoleh insight yang lebih baik dalam mengambil keputusan, monitoring, dan pengambilan keputusan di sektor kelautan dan kepelabuhan. Kita tahu bahwa pengelolaan wilayah laut dan kepelabuhan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari pemantauan aktivitas kapal, pengelolaan aset, hingga peningkatan efisiensi operasional. Melalui pemanfaatan teknologi geospasial, berbagai data dapat diintegrasikan dan divisualisasikan untuk memberikan informasi yang lebih akurat, real-time, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Nah, disinilah geospatial mapping berperan sebagai strategic enabler yang memungkinkan organisasi memahami kondisi di lapangan secara lebih komprehensif, meningkatkan situational awareness, serta mengoptimalkan organisasi dan perencanaan di sektor kelautan dan pelabuhan. Saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesi ini kami rekam agar Bapak dan Ibu dapat menyaksikan tayangan ulangnya yang akan kami kirimkan melalui email serta tersedia di website kami atau YouTube channel Esri Indonesia. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada pembicara pada webinar kita siang hari ini, silakan mengajukan pertanyaan via chat melalui panel question di panel GoToWebinar seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di layar ini. Dan pembicara kami akan menjawab pertanyaan pada Bapak Ibu sekalian setelah sesi presentasi selesai. Bapak Ibu sekalian, webinar kita pada siang hari ini akan dibawakan oleh Mbak Farah Intansari, biasa dipanggil Mbak Farah, dan Mbak Farah Nadila, biasa dipanggil Mbak Ara. Sedikit saya bacakan profil dari Mbak Farah terlebih dahulu ya. Mbak Farah saat ini berperan sebagai Solution Strategic Associate Analyst untuk sektor National Government di Esri Indonesia, yang memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun dalam mendorong penerapan solusi geospasial, khususnya di bidang penginderaan jauh. Dengan latar belakang pendidikan geografi, Mbak Farah telah terlibat dalam berbagai proyek strategis di sektor pemerintahan dan memiliki keahlian dalam penerapan AI untuk remote sensing serta pemrosesan data geospasial. Kemudian saya juga akan sedikit membacakan profil dari Mbak Ara yang saat ini berperan sebagai solution analyst untuk sektor national government di Esri Indonesia. Kemudian Mbak Ara memiliki keahlian di bidang GIS, 3D modeling, BIM, dan digital twin, serta telah terlibat dalam berbagai proyek pemetaan dan pemodelan geospasial dengan latar belakang pendidikan di survei pemetaan dan teknik geodesi. Mbak Ara memiliki pengalaman dalam pengelolaan data geospasial dan pengembangan solusi berbasis GIS. Jadi tanpa menunggu waktu lama lagi, saya persilakan Mbak Farah dan Mbak Ara untuk memaparkan materi webinar kita pada hari ini. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Aul atas perkenalannya ya. Untuk webinar kali ini, kami akan coba memaparkan bagaimana reality mapping dapat berguna di sektor kelautan dan juga di sektor pelabuhan. Untuk agenda kita di webinar hari ini, kita akan mencoba menjelaskan bagaimana atau mengapa
Reality mapping ini sangat berperan penting untuk di sektor kelautan dan juga pelabuhan. Lalu bagaimana ARGIS dapat membantu dalam uh, melakukan reality mapping. Lalu nanti ada use case atau success story yang akan kita paparkan. Dan yang terakhir terkait kesimpulan dari webinar kita hari ini. Oke, yang kita tahu, lebih dari 80% perdagangan global dilakukan melalui jalur laut. Di Indonesia sendiri, yang merupakan negara kepulauan, sebagian besar wilayahnya adalah laut. Karena itu, pengelolaan wilayah pesisir pelabuhan dan berbagai infrastruktur di laut membutuhkan informasi geospasial yang akurat, detail, dan selalu diperbarui. Disinilah reality mapping bisa berperan. Reality mapping mengubah data dari hasil drone, foto udara, maupun citra satelit menjadi representasi digital 2D dan juga 3D yang akurat dari kondisi nyata di lapangan. Data tersebut kemudian bisa menjadi fondasi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kita bisa memonitoring infrastruktur di pelabuhan, lalu kita bisa melakukan pengelolaan wilayah pesisir, pemantauan habitat dan juga ekosistem laut, hingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga berbasis data. Sebelum membahas teknologi ARGIS, pentingnya kita juga memahami bahwa reality mapping di sektor kelautan ataupun di sektor pelabuhan bukanlah pekerjaan yang sederhana. Indonesia memiliki karakteristik yang unik sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Di satu sisi, kebutuhan informasi geospasialnya juga sangat tinggi. Namun, di sisi lain, terdapat berbagai tantangan yang membuat proses pemetaan dan pembaharuan data menjadi tidak mudah. Tantangan pertama adalah skala wilayah yang sangat besar. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan juga garis pantai yang sangat panjang serta ratusan pelabuhan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Mengelola informasi geospasial dalam cakupan sebesar ini tentu membutuhkan pendekatan yang terstandarisasi dan juga efisien. Selain itu, data seringkali dikelola oleh berbagai instansi yang berbeda, sehingga tantangan integrasi dan juga sinkronisasi data juga menjadi sangat penting. Tantangan kedua adalah kondisi pesisir dan pelabuhan yang sangat dinamis. Garis pantai dapat berubah akibat erosi, sedimentasi, kenaikan muka air laut, maupun aktivitas manusia seperti reklamasi dan juga pengerukan. Artinya, peta yang dibuat beberapa tahun lalu atau bahkan beberapa bulan lalu bisa jadi tidak merepresentasikan kondisi aktual di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pemetaan yang mampu memperbaharui kondisi existing secara cepat dan juga berkala, sehingga keputusan yang diambil tetap relevan dengan kondisi terbaru. Tantangan berikutnya adalah survei itu sendiri. Kegiatan survei kelautan sering kali dilakukan di area yang sulit dijangkau, membutuhkan drone, sensor khusus, bahkan kapal survei, serta tenaga ahli yang memiliki kompetensi tinggi. Semakin luas area yang harus dicakup, maka biaya, waktu, dan juga kompleksitas operasionalnya juga akan semakin meningkat. Karena itu, organisasi membutuhkan pendekatan yang dapat meningkatkan efisiensi proses survei tanpa mengurangi kualitas data yang dihasilkan. Tantangan yang terakhir adalah volume data. Yang kita tahu bahwa volume data untuk menghasilkan reality mapping itu sangatlah banyak. Satu survei drone itu dapat menghasilkan ribuan foto dengan ukuran data yang sangat besar. Ditambah lagi dengan data LiDAR, batimetri, ataupun imagery resolusi tinggi yang membuat proses pengolahan menjadi semakin kompleks. Data tersebut harus diproses menjadi ortomosaik, model elevasi, point cloud, ataupun 3D mesh yang tidak hanya akurat tetapi juga siap digunakan untuk analisis.
Disinilah kebutuhan terhadap workflow yang scalable dan juga kemampuan komputasi yang memadai menjadi sangat penting. Secara sederhana, tantangan yang kita hadapi bukan hanya bagaimana mengumpulkan data, tetapi juga bagaimana kita dapat memperbaharui, mengelola, dan juga menganalisis manfaatnya secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan disinilah peran GIS sangat penting. GIS bukan sekedar alat untuk membuat peta, tetapi sebuah platform yang menyediakan kerangka kerja untuk mengelola seluruh siklus informasi geospasial, mulai dari pengumpulan data hingga pengambilan keputusan. Seperti yang terlihat pada diagram di samping, prosesnya ini dimulai dari data collection, di mana kita dapat memperoleh data tersebut dari drone, UAV, satelit, atau maupun berbagai sumber lainnya. Melalui reality mapping, data tersebut kita ubah menjadi representasi digital yang akurat dari kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, kita bisa masuk ke tahap visualisasi, yang dimana kita dapat memahami dengan lebih mudah melalui peta, dashboard, ataupun visualisasi secara 3D. Tahap berikutnya, kita bisa melakukan analisis dan juga modeling. Ketika data yang dianalisis tersebut, kita dapat memahami pola, memahami perubahannya, ataupun potensi resiko yang terjadi di lapangan. Dari sana, kita juga dapat bisa melakukan planning untuk merencanakan, misalnya merencanakan wilayah pesisir, pengembangan pelabuhan, maupun pengelolaan sumber daya laut. Dan yang paling penting dari ini semua ialah kita dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih akurat, dan berbasis data. Jadi action yang kita ambil adalah sesuai dengan data yang kita punya. Jika reality mapping menghasilkan data tentang dunia nyata, maka JAS mengubah data tersebut menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti. Atau dengan kata lain, from reality data to actionable insight. Untuk bagaimana ARGIS dapat membantu dalam reality mapping akan disampaikan oleh Mbak Ara. Silakan Mbak Ara. Baik, terima kasih Mbak Farah atas penjelasannya yang cukup insightful. Di sini saya akan melanjutkan. Jadi setelah memahami tantangan yang ada, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita dapat mengubah reality data menjadi actionable intelligence. Pada section ini kita akan melihat bagaimana ArcGIS teknologi ini mendukung end-to-end workflow reality mapping mulai dari akuisisi data hingga menghasilkan insight yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan. ArcGIS menyediakan sistem imagery yang komprehensif untuk mendukung seluruh life cycle data imagery. Melalui ArcGIS, kita dapat melakukan reality mapping menggunakan berbagai macam sumber data imagery, baik yang berasal dari drone, foto udara, maupun citra satelit untuk menghasilkan representasi digital yang akurat dari kondisi di dunia nyata. Selanjutnya, seluruh data imagery tersebut dapat dikelola menggunakan model data yang telah dioptimalkan untuk berbagai jenis imagery, sehingga data dapat diintegrasikan, dikelola, diakses, serta dibagikan dengan lebih efisien kepada berbagai stakeholder. Tidak hanya itu, data imagery tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan analisis dan visualisasi, mulai dari change detection, feature extraction, raster analytics, hingga geo AI. Sehingga hal tersebut menghasilkan insight yang mendukung pengambilan keputusan. Pada sesi kali ini, saya akan lebih berfokus membahas mengenai reality mapping dan bagaimana teknologi ini dapat membantu menghasilkan representasi digital yang akurat serta menjadi fondasi dalam mendukung berbagai kebutuhan marine dan port intelligence.
Reality mapping dapat didefinisikan sebagai proses menghasilkan representasi digital yang akurat dari dunia nyata menggunakan citra, data LiDAR, ataupun kombinasi keduanya. Yang membedakan reality mapping dengan sekadar reality capture adalah adanya integrasi dengan GIS serta penekanan pada akurasi geospasial. Jadi, kita tidak hanya menghasilkan visualisasi 3D ataupun 2D, tetapi juga memastikan bahwa setiap objek memiliki posisi yang akurat dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dalam ArcGIS, proses ini dimulai dengan menghasilkan berbagai foundational konten dari data drone, foto udara, maupun citra satelit, mulai dari true ortho, model elevasi, thermal, dan multispectral imagery hingga point cloud dan 3D mesh yang merepresentasikan kondisi dunia nyata secara detail. Data yang dihasilkan juga bersifat analisis ready to use sehingga dapat langsung dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan analisis seperti change detection, fitur extraction, pemantauan perkembangan suatu area ataupun analisis medan hingga inspeksi infrastruktur secara lebih detail. Lebih lanjut lagi, berbagai produk reality mapping tersebut dapat menjadi fondasi dalam membangun GIS yang lebih intuitif dan fotorealistik melalui integrasi dengan BIM, pengembangan simulasi, maupun digital twin untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi, reality mapping dalam ArcGIS tidak hanya menghasilkan representasi digital yang akurat dari dunia nyata, tetapi juga menyediakan fondasi yang kuat untuk analisis dan berbagai kebutuhan operasional berbasis ArcGIS. Untuk membantu pengguna memilih solusi yang tepat, ArcGIS Reality menyediakan beberapa produk yang dirancang untuk skenario yang berbeda-beda. Jadi, di sisi kiri, kita dapat melihat berbagai sumber akuisisi data yang dapat digunakan, mulai dari citra satelit, aerial imagery, atau foto udara dari pesawat hingga data drone. Setiap sumber data tentunya memiliki karakteristik serta kebutuhan pengelolaan yang berbeda. Sementara itu, pada bagian bawah kita terdapat skala area pemetaan mulai dari site, city, hingga country. Jadi semakin besar cakupan wilayah dari volume datanya, maka kebutuhan pengelolaannya pun akan semakin berbeda. Untuk kebutuhan reality mapping berbasis drone pada area yang relatif kecil seperti misalnya proyek konstruksi terus maupun pelabuhan, kita dapat menggunakan drone to map untuk menghasilkan berbagai produk seperti orthomozaik, point cloud, hingga model 3D secara cepat. Selain itu, tersedia juga side scan for ArcGIS yang menyediakan workflow end-to-end untuk drone mapping, mulai dari flight planning, image processing, manajemen data, hingga kolaborasi hasil pemetaan. Solusi ini sangat sesuai ketika kita membutuhkan workflow drone mapping yang lebih terintegrasi dan kolaboratif. Ketika kita beralih ke pemetaan skala kota maupun dataset aerial imagery yang lebih besar, ArcGIS Reality for ArcGIS Pro dapat menyediakan kemampuan fotogrametri untuk menghasilkan berbagai produk reality mapping dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, termasuk 3D mesh dan city scale digital representation. Sedangkan untuk kebutuhan enterprise dengan volume data yang sangat besar, Reality Studio memungkinkan pengolahan reality mapping dalam skala regional hingga nasional dengan performa yang lebih scalable. Jadi secara sederhana,
pemilihan solusi ArcGIS Reality tidak hanya ditentukan oleh luas area yang akan dipetakan, tetapi juga dipengaruhi oleh sumber data, skala proyek, serta workflow yang akan dibutuhkan oleh pengguna. Setelah kita memahami berbagai solusi ArcGIS Reality yang tersedia, pertanyaannya adalah bagaimana sih seluruh komponen tersebut bekerja menjadi sebuah workflow yang utuh dalam menghasilkan actionable intelligence. Jadi reality mapping bukan hanya tentang menghasilkan berbagai produk 2D ataupun 3D, tetapi bagaimana data tersebut dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi setelah data berhasil dihasilkan, workflow-nya tidak berhenti sampai di sana, jadi seluruh output tersebut dapat dimanfaatkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan organisasi Bapak Ibu. Pada layar System of Engagement, data dapat dengan mudah dibagikan kepada berbagai stakeholder melalui ArcGIS Enterprise ataupun ArcGIS Online, sehingga seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap kondisi lapangan yang ada. Selanjutnya, pada System of Insight, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai analisis yang lebih mendalam. Sebagai contoh, untuk kebutuhan marine dan port intelligence. Jadi, kita dapat melakukan analisis perubahan wilayah pesisir, monitoring infrastruktur, hingga memanfaatkan kemampuan deep learning untuk memperoleh insight tambahan dari data yang kita miliki. Dan pada System of Record, data reality mapping dapat diintegrasikan dengan berbagai data enterprise lainnya, sehingga menjadi fondasi dalam membangun sebuah digital twin, aset manajemen, dashboard operasional, maupun berbagai aplikasi GIS lainnya. Jadi, yang ingin kami tekankan adalah reality mapping ini bukan hanya tentang menghasilkan model 3D yang akurat, nilai utamanya justru terletak bagaimana sih kita mengubah reality data menjadi actionable intelligence yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional dan pengambilan keputusan, mulai dari proses akuisisi data, pengolahan, analisis, hingga integrasi dengan workflow organisasi. ArcGIS menyediakan fondasi yang memungkinkan data reality mapping itu dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung berbagai kebutuhan marine dan port intelligence. Nah, setelah kita melihat bagaimana sih ArcGIS mendukung kebutuhan workflow reality mapping, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana teknologi ini dapat memberikan nilai tambah dalam menjawab berbagai tantangan di lingkungan marine ataupun port itu sendiri. Pada section ini, kita akan melihat beberapa use case dan success story yang menunjukkan bagaimana reality mapping itu dimanfaatkan mulai dari monitoring dan analisis kondisi lingkungan, operasional pelabuhan, hingga menjadi fondasi dalam pengembangan digital twin untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, salah satu contoh pemanfaatan reality mapping pada lingkungan pelabuhan adalah untuk mendukung analisis batimetri dredging atau pengerukan. Jadi dalam operasional pelabuhan, menjaga kedalaman perairan sesuai standar merupakan hal yang sangat penting gitu ya, karena akan mempengaruhi ketersediaan dermaga, terus juga keselamatan navigasi kapal, jadwal operasional pelabuhan itu sendiri. Jadi melalui integrasi data batimetri hasil survei, kita dapat memvisualisasikan kondisi dasar perairan secara lebih intuitif dan memantau perubahan kedalaman dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan kita mengetahui area mana sih yang mengalami sedimentasi dan membutuhkan pengerukan. Jadi pada tampilan ini, kita dapat membandingkan hasil survei sebelum dan sesudah pengerukan menggunakan image slider. Jadi data yang digunakan berasal dari hasil survei batimetri menggunakan sonar yang kemudian divisualisasikan menggunakan gradasi warna. Jadi sebagai contoh, area berwarna biru ini menunjukkan adanya peningkatan kedalaman
setelah pengerukan itu dilakukan. Dengan demikian, kita tidak hanya mengetahui nih bahwa pengerukan itu telah dilakukan, tetapi juga dapat mengukur seberapa besar perubahan kedalaman yang berhasil dicapai pada suatu lokasi. Bahkan kita juga dapat melakukan change detection analysis untuk menghitung perubahan kedalaman pada titik tertentu secara lebih detail. Selain melihat perubahan kedalamannya, kita juga dapat melakukan analisis volumetrik untuk memperkirakan volume material yang masih perlu dikeruk agar memenuhi target kedalaman yang telah ditentukan. Jadi pada tampilan ini, area yang masih memerlukan pengerukan dapat diidentifikasi dengan mudah berdasarkan gradasi warna yang ditampilkan. Kita juga dapat memilih area tertentu untuk mengetahui estimasi volume material yang perlu dipindahkan secara otomatis. Jadi, informasi ini tentunya sangat bermanfaat untuk membantu menentukan prioritas pekerjaan pengerukan melalui estimasi biaya hingga memantau progres pekerjaan di lapangan itu seperti apa. Dan tidak hanya dalam bentuk 2D, data batimetri ini juga dapat divisualisasikan dalam lingkup 3D sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai profil dasar perairan di sekitar dermaga. Kita dapat melihat elevation profile dari berbagai arah untuk mengidentifikasi area yang masih relatif dangkal maupun area yang telah memenuhi target kedalaman. Bahkan visualisasi dengan resolusi yang tinggi memungkinkan kita melihat hasil pengurukan secara lebih detail lagi. Jadi hal ini membantu tim operasional memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi bawah perairan yang sulit diamati secara langsung. Dan yang menariknya lagi, analisis batimetri ini tidak berdiri sendiri. Jadi informasi mengenai kedalaman perairan dan progres pengerukan itu dapat diintegrasikan dengan informasi operasional pelabuhan lainnya, misalnya seperti status ketersediaan dermaga maupun misalnya jadwal penggunaannya. Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak lagi dilakukan berdasarkan data yang silo ataupun terpisah-pisah, tetapi melalui satu common operating picture yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan operasional pelabuhan itu sendiri. Untuk melihat bagaimana reality mapping diterapkan dalam dunia nyata, salah satu contohnya ada juga di Taiwan Fisheries Agency dalam pengembangan digital twin untuk Badauzi Fishing Port. Jadi melalui drone mapping, tujuan mereka itu bukan hanya membuat model 3D pelabuhan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih besar, yaitu bagaimana sih merencanakan pengembangan pelabuhan dan memahami dampak kenaikan muka air laut terhadap infrastruktur di masa depan. Jadi prosesnya dimulai dari akuisisi data drone yang kemudian diolah menjadi berbagai reality products gitu ya, seperti True Orthomosaic, Point Cloud, fotorealistik 3D mesh yang mempresentasikan kondisi aktual pelabuhan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Seluruh data tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam JS dan dikembangkan menjadi sebuah digital twin yang dapat divisualisasikan dalam bentuk web scene dengan mengintegrasikan 3D mesh, point cloud, Ocean Data Layer, dan BIM data. Jadi pengguna dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi pelabuhan. Jadi sebagai contoh di sini mereka melakukan simulasi sea level rise untuk mengidentifikasi area-area yang telah rentan terhadap kenaikan muka air laut. Informasi elevasi yang berasal dari point cloud dan 3D mesh dapat membantu melihat potensi dampaknya terhadap infrastruktur pelabuhan. Bahkan melalui integrasi dengan BIM data, kita juga dapat memahami bagaimana sih karakteristik suatu bangunan itu dapat mempengaruhi tingkat kerentanannya. Jadi melalui pendekatan ini, stakeholder tidak hanya dapat melakukan monitoring terhadap kondisi existingnya, tetapi juga dapat melakukan simulasi berbagai skenario untuk mendukung perencanaan pengembangan pelabuhan dan mitigasi resiko di masa depan.
Selain membantu monitoring kondisi bawah perairan, reality mapping juga dapat menjadi fondasi dalam membangun digital twin untuk operasional pelabuhan. Dalam konteks smart harbor gitu ya, tantangan utama pelabuhan bukan hanya mengelola aset, tetapi juga mengelola dinamika operasional yang sangat kompleks dan terus berubah, mulai dari pergerakan kapal, kondisi perairan, hingga kesiapan infrastruktur di darat. Jadi melalui 3D digital twin port operation, kita juga dapat membangun satu common operating picture di mana seluruh elemen pelabuhan baik darat maupun laut itu dapat terintegrasi dalam satu representasi digital yang sama. Jadi akurat 3D mapping itu menjadi fondasi utamanya. Jadi pelabuhan tidak hanya mengetahui nih di mana suatu aset berada, tetapi juga memahami kondisi aktualnya, bagaimana interaksinya dengan lingkungan sekitar, serta dampaknya terhadap operasional secara keseluruhan. Sebagai contoh, integrasi antara data batimetri, alur pelayaran, dan infrastruktur dermaga memungkinkan tim operasional memahami resiko kedangkalan perairan, mengoptimalkan pergerakan kapal, hingga merencanakan aktivitas pengurukan secara lebih presisi. Lebih jauh lagi, digital twin ini juga dapat diintegrasikan dengan sensor dan data real time ataupun sistem operasional pelabuhan hingga teknologi seperti IR, VR ataupun simulation engine. Jadi artinya pelabuhan tidak hanya melihat apa yang terjadi saat ini, tetapi juga dapat melakukan simulasi berbagai skenario operasional, terus juga mengantisipasi potensi bottleneck sebelum terjadi, serta mengoptimalkan pengambilan keputusan berdasarkan data. Pada akhirnya, digital twin bukan hanya menghadirkan visualisasi 3D yang lebih menarik, tetapi juga menyediakan fondasi untuk membangun pelabuhan yang lebih responsif, lebih terukur, dan lebih cerdas dalam setiap pengambilan keputusan operasional. Untuk itu, selanjutnya rekan saya akan membagikan beberapa use case menarik lagi mengenai bagaimana reality mapping itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung monitoring dan analisis pada lingkungan kelautan. Oke, terima kasih Mbak Ara, sangat insightful ya untuk case-case yang ada di pelabuhan. Mungkin next-nya saya akan mencoba menjelaskan terkait sama seperti Mbak Ara tadi ya, ada kenaikan permukaan air laut, tapi ini mungkin beda case-nya gitu ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana teknologi GIS dapat memodelkan skenario kenaikan permukaan air laut dan mengidentifikasi infrastruktur mana aja yang sekiranya akan terdampak jika ada kenaikan muka air laut. Kalau dilihat di gambar, kita bisa mengatur kira-kira misalnya kenaikan muka air lautnya ada di berapa meter, seperti itu. Nah, itu bisa kita atur, misal dari 3 meter, 5 meter gitu ya. Itu kita bisa atur dan kita bisa melihat dampaknya ke infrastruktur sekitar. Nah, dari sini, analisis ini sangat penting untuk mendukung bagaimana manajemen risiko ataupun perencanaan ketahanan iklim serta pengambilan keputusan terkait pembangunan pesisir dan juga kesiapsiagaan darurat. Ini sangat relate dengan Indonesia yang memiliki garis pantai yang sangat panjang. Kemampuan ini juga menjadi sangat strategis tentunya. Dengan pendekatan JIS, pemerintah daerah ataupun pusat dapat mengambil langkah yang lebih antisipatif, bahkan bukan hanya merespons setelah bencana terjadi, tetapi bisa merencanakan mitigasi jauh sebelum dampak yang dirasakan. Lalu case yang kedua, ini kita bisa melakukan konsep reality mapping yang lebih advance dengan menggabungkan data-data dari 3D kelautan dan juga data-data 3D yang di daratan gitu ya, seperti bangunan, pelabuhan, serta infrastruktur pesisir. Mungkin tadi Mbak Ara juga sudah menampilkan beberapa case. Nah, di sini ini kita bisa langsung menggabungkan gitu ya dengan data batimetri, terus kita bisa juga menggabungkan dengan sensor kapal gitu ya, kita bisa melihat kapal tersebut ada di wilayah mana gitu, terus kita juga bisa lihat dari batimetrinya itu sendiri, bahkan kita juga bisa melakukan integrasi dengan sensor IoT,
bahkan hingga feeding CCTV seperti itu. Dilihat dari gambar, ini kita juga bisa menghitung berapa kedalaman gitu ya, kedalaman dari laut tersebut. Dalam aplikasinya bisa kita lakukan analisis tersebut dan juga bisa melihatnya secara langsung. Kita juga bisa melihat tadi ini CCTV gitu ya. Di sini kita bisa mengkonekkan dengan IoT CCTV, jadi kita bisa melihat kondisi di sekitar pelabuhan seperti apa, bahkan di kondisi di sekitar pesisir seperti itu. Dengan visualisasi semacam ini, kita juga dapat mengambil kebijakan dengan melakukan simulasi resiko gitu ya. Jadi kalau kita sudah mempunyai data reality mapping, kita bisa melakukan simulasi skenarionya dari mulai resiko yang terjadi seperti apa, merencanakan respon terhadap berbagai situasi, misalnya ada kecelakaan di laut, bencana alam, atau mungkin nanti akan adanya perencanaan dalam pembangunan pelabuhan baru. Pendekatan ini juga sangat relevan untuk Indonesia yang memiliki ribuan pelabuhan dan wilayah pesisir yang kompleks, di mana pengambilan keputusan yang komprehensif sangat-sangat dibutuhkan. Oke, untuk yang case terakhir, di dalam slide ini, kita dapat mewujudkan konsep dalam reality mapping ke dalam underwater gitu ya. Kita dapat mengubah video bawah laut ataupun foto drone bawah laut, itu diproses dan dihasilkan model 3D yang sangat komprehensif gitu ya, dan sangat terlihat real. Di sini contohnya adalah dalam terumbu karang gitu. Kita dapat melakukan pemanfaatan GeoAI, misalnya kita bisa melihat mana sih karang yang sehat, karang yang tidak sehat gitu ya. Bahkan kalau tadi dilihat di gambar, kita juga di video, kita juga bisa melihat kedalaman dari si terumbu karangnya gitu ya. Kita bisa melakukan penitikan, misalnya penghitungan ketinggian terumbu karangnya, terus profil kedalamannya seperti apa. Jadi ini dapat secara real gitu ya, secara terlihat oleh mata kita bahwa ya apa yang ada di bawah laut itu bisa kita bawa dan kita visualisasikan ke dalam GIS. Nah, di sini jadi kita bisa melihat tidak hanya gambar yang statis tapi gambar yang modelnya 3D gitu ya. Jadi semua memungkinkan pengguna untuk melihat kondisi dasar bawah laut dari berbagai sudut pandang dan juga skala. Pendekatan ini sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan, misalnya kita untuk riset kelautan gitu ya, untuk pemantauan terumbu karang, terus ekosistem bawah laut, bahkan untuk perencanaan tata ruang lautnya akan seperti apa. Serta juga pastinya untuk monitoring lingkungan untuk mendeteksi perubahan kondisi dasar laut dari waktu ke waktu. Jadi kita tahu nih terumbu karang di dasar laut kita tuh seperti apa, bahkan misalnya ekosistem di laut, seabed-nya, bentiknya kita bisa melihat itu secara nyata. Oke, untuk kesimpulan dari webinar ini yang dapat kita ambil gitu ya. Pertama, reality mapping itu tentunya pasti bisa memberikan representasi digital dunia nyata yang akurat dan juga dapat dipercaya. Dengan memanfaatkan data dari data drone, foto udara, satelit, hingga LiDAR, organisasi atau pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran kondisi lapangan yang jauh lebih detail, terkini, dan juga objektif. Ini menjadi fondasi yang sangat penting karena kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas data yang juga digunakan. Jadi ketika kita memiliki representasi kondisi nyata yang akurat, maka proses monitoring, perencanaan, hingga evaluasi dapat dilakukan dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, ArcGIS membantu mengubah reality data menjadi operational intelligence. Jadi sebenarnya tidak berhenti dari pembuatan ortomosaik atau point cloud saja gitu ya. Nilai yang muncul bahkan yang terbesarnya sebenarnya ketika kita bisa mengintegrasikan bentuk dari reality mapping ini divisualisasikan dan juga dianalisis, bahkan bisa dibagikan kepada seluruh stakeholder. Dengan pendekatan ini, organisasi tidak hanya melihat apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga dapat memahami bagaimana penyebabnya, memprediksi dampaknya, dan merencanakan tindakan yang paling tepat, dan mengubah data menjadi insight, lalu insight menjadi sebuah keputusan. Lalu yang terakhir, ketika reality mapping ini bisa menjadi enabler bagi pengelolaan wilayah pesisir,
wilayah kelautan dan juga pelabuhan yang lebih cerdas, efisien, dan juga berkelanjutan. Ini kita bisa mulai dari monitoring perubahan garis pantai, perencanaan pengerukan, pengelolaan aset pelabuhan, pembangunan digital twin, hingga analisis resiko kenaikan muka air laut yang semuanya pastinya membutuhkan data spasial yang akurat dan selalu diperbarui dan up to date. Jadi dengan informasi yang lebih baik, organisasi dapat mengurangi resiko, meningkatkan efisien operasional, mengoptimalkan investasi infrastruktur, dan pada akhirnya dapat membangun ketahanan kawasan pesisir dalam jangka yang panjang. Jadi reality mapping membantu kita memahami kondisi nyata, ARGIS membantu kita memahami maknanya, dan keduanya bersama-sama membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depan sektor kelautan dan juga pelabuhan. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan di webinar kali ini. Saya kembalikan kepada Mbak Aul untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Mbak Farah dan Mbak Ara tentunya atas pemaparan materi yang sangat menarik ya terkait geospatial mapping as a strategic enabler of marine and port intelligence. Mungkin sedikit saya highlight dari materi yang telah disampaikan. Reality mapping mengubah foto udara menjadi representasi 2D dan 3D berakurasi tinggi yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan di sektor kelautan dan pelabuhan melalui visualisasi 3D, digital twin, pemantauan infrastruktur, hingga meningkatkan operational awareness. Dengan demikian, data geospasial yang dihasilkan tidak hanya menjadi sebuah visualisasi, tetapi juga dapat diolah menjadi insight yang membantu mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan organisasi. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa untuk mengajukan pertanyaan, silahkan ketikkan pertanyaan via chat melalui fitur question di panel GoToWebinar, seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di layar ini. Oke. Sebagai bentuk apresiasi dan melihat antusiasme Bapak Ibu pada webinar sebelumnya yang begitu luar biasa, khusus webinar kita pada hari ini, kami akan memberikan merchandise nih kepada satu penanya pertama dan 2 penanya dengan pertanyaan paling menarik yang akan dipilih oleh presenter dan diumumkan melalui email kepada Bapak Ibu sekalian. Dan jangan khawatir, kesempatan ini akan terus ada di webinar-webinar selanjutnya. Baik, mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Saya akan membacakan satu persatu dan akan langsung dijawab oleh pemateri. Baik, untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaannya merupakan sebelum implementasi ARGIS Reality Mapping, informasi atau kebutuhan apa saja yang biasanya perlu digali dari user agar solusi yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Baik, mungkin silahkan pertanyaan tersebut bisa langsung dijawab oleh presenter kami, Mbak Farah atau Mbak Ara. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kalau pertanyaan itu terkait informasi atau kebutuhan apa saja ya yang perlu digali dari sisi user gitu ya untuk membangun reality mapping ini hingga berhasil gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke arah apa tujuan dari dibangunnya reality mapping ini sendiri gitu ya. Apakah ada proses bisnis yang ingin dicapai atau tujuan utamanya itu sebenarnya apa? Terus output apa juga yang sebenarnya dibutuhkan
untuk dalam mewujudkan reality mapping ini. Tentunya siapa pengguna atau siapa yang akan melihat dari sisi reality mapping ini juga sangat berpengaruh. Lalu, seperti luas area yang akan dipetakan, itu juga sangat berpengaruh. Seberapa penting, data ini akan diupdate, itu juga, berpengaruh. Karakteristik wilayah yang akan dipetakan juga sangat berpengaruh, seperti itu. Nah, sumber datanya, itu juga kita harus tahu sumber datanya akan dari mana, misalnya dari drone, atau dari foto udara, atau cuman dari citra satelit misalnya, gitu. Nah, nantinya kita bisa melihat workflow yang bisa kita implementasikan gitu ya dari ke sisi user, apakah butuh reality studio ataukah butuh, drone to map gitu ya. Terus, apakah visualisasi ini butuh analisis juga gitu, itu mungkin yang seharusnya nanti bisa digali dari sisi user untuk bisa mewujudkan reality mapping itu sendiri. Mungkin itu saja Mbak Aul, untuk, jawabannya. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa, di email aja ke kami gitu ya, terkait, reality mapping, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya, saya akan langsung bacakan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah hasil reality mapping dapat diakses oleh banyak pengguna? Mungkin silakan bisa langsung dijawab pertanyaan tersebut oleh Mbak Farah maupun Mbak Ara. Silahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya apakah hasil reality mapping itu dapat diakses oleh banyak user gitu ya? Ya, tentunya hasil tersebut dapat dipublikasikan melalui ArcGIS Enterprise ataupun ArcGIS Online sehingga hal tersebut sangat memungkinkan untuk diakses oleh berbagai stakeholder yang ada di organisasi Bapak Ibu. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan, Mbak Aul. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Aul. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Mbak Ara. Gitu ya, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu dengan banyaknya data drone, point cloud, dan 3D mesh yang dihasilkan, bagaimana ArcGIS membantu mengelola kebutuhan storage yang terus bertambah? Mungkin silakan untuk pertanyaan tersebut bisa langsung dijawab ya oleh Mbak Farah maupun Mbak Ara. Silahkan. Oke, untuk kalau banyaknya data drone gitu ya, ataupun data hasil dari reality mapping ini, gimana sih cara kita bisa membantu mengelola gitu? Sebenarnya ArcGIS kan menyediakan, berbagai opsi penyimpanan ya, baik di on premise maupun juga di cloud gitu. Jadi, kita juga dapat mempublikasikan hasil reality mapping ini sebagai, services gitu ya, kita publish sehingga itu juga lebih efisien untuk bisa dibagikan atau bisa divisualisasikan dan diakses, oleh banyak orang tanpa harus menduplikasi file dalam jumlah besar. Mungkin seperti itu, Mbak Ul. Oke, untuk jawabannya terima kasih ya Mbak Farah. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin saya akan langsung bacakan kembali, yaitu dalam implementasi reality mapping, mana yang lebih menjadi tantangan? Proses pembuatan model 3D atau pengelolaan storage dan update data agar tetap relevan. Oke, mungkin silahkan langsung dijawab kembali ya oleh Mbak Farah maupun Mbak Ara. Silahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi terkait challenges ya, lebih challenges mana dari pembuatan model 3D atau pengelolaan storage dan update datanya tersebut agar data tersebut terus relevan. Jadi seringkali challenge terbesar itu sebenarnya model 3D itu juga cukup
hal yang menjadi challenge ya, karena itu modalnya besar juga ya untuk membuat pemodelan 3D tersebut, apalagi pertama kalinya. Tetapi menurut saya sendiri yang lebih besar itu terkait pengelolaan storage-nya dan pembaharuan data secara berkala, serta memastikan informasi yang ditampilkan tersebut selalu merepresentasikan kondisi terbaru di lapangan itu seperti apa. Jadi ini halnya untuk membuat data governance tersebut menjadi faktor penting ya dalam implementasi reality mapping itu sendiri. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Aul. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya ya, Mbak Ara. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan secara live begitu ya. Terima kasih atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang masuk hari ini dan juga atas materi yang sangat menarik tentunya. Dan Bapak Ibu yang sudah saya sebutkan pertanyaan pada sesi live webinar ini, semoga dapat menjawab dan memperjelas kembali mengenai materi yang disampaikan hari ini. Mungkin kami informasikan bahwa mengingat waktu webinar kita kali ini terbatas, untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab atau perlu dikonfirmasi kembali, Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan pertanyaannya pada email yang tertera pada slide ini. Atau dapat memindai barcode-nya juga untuk informasi kontak selanjutnya. Akhirnya telah sampailah kita di penghujung agenda webinar ini. Sebelumnya kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa pada tahun ini Esri Indonesia akan kembali menghadirkan rangkaian webinar menarik. Untuk informasi selanjutnya terkait topik webinar berikutnya, Bapak Ibu dapat mengakses melalui media sosial resmi Esri Indonesia atau dengan berlangganan newsletter kami. Dengan demikian, webinar kita pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kami, kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan selama pelaksanaan webinar ini. Akhir kata, terima kasih. Saya Aulia, undur diri dan sampai jumpa di webinar selanjutnya.